Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kelas 8, pertemuan pertama ini adalah membahas tentang teks berita. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang teks berita, jadi materi ini kita akan mempelajari apa sih pengertian dari teks berita, lalu bagaimana sih apa saja unsur-unsur di dalam teks berita. Unsur-unsur itu berarti bagian isi. Kalau unsurnya tidak lengkap, maka tidak sah dia dikatakan sebagai teks berita. Yang pertama, kita akan mengetahui apa sih teks berita itu. Jadi, teks berita merupakan teks yang memaparkan informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang sifatnya aktual. Aktual itu apa? Aktual itu suatu yang benar-benar terjadi. Jadi, bukan rekayasa atau bukan hoax. Dan terkini, berarti tidak basi, baru saja terjadi dan itu disajikan dalam bentuk berita oleh wartawan. Selanjutnya, apa sih unsur-unsur yang ada di dalam teks berita? Jadi dalam teks berita, kalau kalian ketika SD atau MI pernah mendengar 5W1H, itu adalah unsur berita. Kita bahas ulang, disimak baik-baik. Yang pertama ada what atau apa. What berarti dia menyatakan apa sih yang dibicarakan dalam berita tersebut, apakah tentang kecelakaan lalu lintas atau tentang wisata kuliner di Tasikmalaya dan lain sebagainya. Jadi apa itu membicarakan inti apa yang sedang dibicarakan dalam berita tersebut. Selanjutnya setelah what ada when, kapan. Jika berbicara tentang kapan, maka ini berkaitan dengan keterangan waktu. Jadi kapan kejadian itu terjadi? Oh, kecelakaan ini terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2020 di jalan mana. Berarti kalau menyatakan kapan berkaitan dengan keterangan waktu. Selanjutnya, where, di mana. Kalau tadi kapan berkaitan dengan keterangan waktu, maka di mana berkaitan dengan keterangan tempat. Di mana kecelakaan itu terjadi? Di Jalan Dan Mogot kilometer 35. Ya, jadi kalau where itu menyatakan tempat di mana peristiwa itu terjadi. Atau misalnya tentang kuliner Tasikmalaya tadi, di mana sih kuliner yang terkenal di Jawa Barat? Oh, di Tasikmalaya. Berarti where-nya itu adalah di Tasikmalaya, seperti itu. Selanjutnya yang keempat ada why, mengapa. Jika berkata mengapa, maka jawabannya adalah tentang sebab. Mengapa Ali tidak masuk sekolah hari ini? Oh, Ali tidak masuk karena sakit. Berarti kalau ada pertanyaan mengapa, maka jawabannya adalah sebab. Ya, mengapa kecelakaan itu terjadi? Oh, kecelakaan terjadi disebabkan karena adanya mobil yang melawan arus. Nah, itu bisa jadi alasan kenapa kecelakaan itu terjadi. Selanjutnya ada who atau siapa. Kalau berbicara tentang siapa, maka ini menyatakan nama orang, tokoh. Siapa yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut? Oh, kecelakaan itu memakan 3 korban, yaitu Ali 33 tahun, Yudi 12 tahun, dan siapa 11 tahun misalnya. Jadi kalau menyatakan dalam unsur berita, maka itu berkaitan dengan nama tokoh dalam peristiwa yang diberitakan tersebut ya. Selanjutnya ada how, bagaimana. Kalau bagaimana berarti ngomongin proses, lumayan panjang. Bagaimana kecelakaan itu terjadi? Lalu dijelaskan awalnya keadaan jalan cukup lengang, namun ketika mulai padat ada mobil yang melawan arus sehingga terjadilah kecelakaan. Nah, jadi kalau bagaimana itu lebih ke proses, lebih panjang daripada mengapa. Kalau mengapa kan hanya sebab. Kenapa? Oh, karena ada mobil melawan arus. Tapi kalau bagaimana prosesnya dari sebelum terjadi kecelakaan sampai terjadinya kecelakaan tersebut. Jadi unsur-unsur dari teks berita jika disingkat menjadi 5W plus 1H. W itu ada what, when, where, why, who, dan how. Hanya itu how, bagaimana. Atau kalau ribet pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia. Dapat disingkat menjadi adik Simba. A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, dan ba, bagaimana. Adik Simba. Ya, diingat-ingat karena ini pasti akan selalu keluar ketika UTS, ketika UAS, ini akan selalu keluar.
Nah, untuk supaya kita lebih memahami bagaimana sih unsur-unsur dalam berita, nah kita latihan ya. Saya akan bacakan dulu berita. Ini merupakan berita yang sempat hits tahun lalu. Tolong disimak baik-baik. Antusias masyarakat terhadap film Dua Garis Biru. Senin, 21 Juli, kabar mengejutkan datang dari dunia perfilman tanah air, yakni film Dua Garis Biru mendapatkan 1,6 juta lebih penonton dalam kurun waktu 10 hari penayangan di bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Film yang disutradarai oleh Gina Esnur dan diperankan oleh pemain muda yang baru di dunia perfilman, yaitu Angga Aldi Yunanda dan Zara JKT48, awalnya menuai pro dan kontra, bahkan dikecam untuk tidak tayang karena dinilai membawa pengaruh buruk bagi penonton. Namun setelah akhirnya tayang, film ini banyak mendapat respon positif karena mengajarkan sex education yang baik. Bahkan setelah menonton film ini, banyak yang merekomendasikan kepada masyarakat, baik dari usia remaja hingga dewasa, untuk menonton film ini. Dari berita tersebut, mari kita tentukan unsur-unsur beritanya. Yang pertama ada what, apa? Apa sih peristiwa yang dibicarakan dalam berita tersebut? Tadi membicarakan tentang berita tersebut membicarakan antusias masyarakat terhadap film Dua Garis Biru. Jadi kalau bingung menentukan unsur apa dalam sebuah berita, itu bisa pakai judul. Apa yang dibicarakan? Kecelakaan lalu lintas di jalan dan Mogot. Apa yang dibicarakan? Antusias masyarakat terhadap film Dua Garis Biru. Nah, jadi kalau misalnya bingung menentukan unsur apa, itu bisa menggunakan judul sebagai patokannya. Yang kedua, when, kapan? Kapan sih berita itu dimunculkan? Oh, berita tentang antusias masyarakat ini terhadap film Dua Garis Biru ini dimunculkan pada hari Senin, 21 Juli 2019 lalu. Selanjutnya, where, di mana? Di mana sih penonton dapat menonton film Dua Garis Biru? Tadi kan dibaca dalam berita ada film ini ditayangkan di seluruh bioskop di Indonesia. Selanjutnya, why, mengapa? Mengapa masyarakat sangat antusias terhadap Dua Garis Biru? Kalau masyarakat antusias berarti ada penyebabnya. Nah, maka apa itu sebabnya? Di sini dikatakan sebabnya ini karena film ini mengajarkan sex education yang baik untuk remaja. Jadi kenapa masyarakat antusias? Karena isinya positif. Meskipun berbau seks, tapi sex education, ada pendidikan seks, sehingga remaja tidak sembarangan ketika berpacaran, remaja tidak sembarangan ketika bergaul dengan lawan jenis. Makanya film ini menarik antusias masyarakat. Selanjutnya, siapa? Nah, siapa sih sutradara dan pemain dalam film Dua Garis Biru? Kan tadi sudah dijelaskan dalam berita, ada sutradara, ada 2 pemeran utama, siapa saja? Nah, bisa dijawab. Film ini disutradarai oleh Gina Esnur dan diperankan oleh Angga Aldi Yunanda dan Zara JKT48. Terakhir, how, bagaimana? Bagaimana masyarakat bisa antusias dengan film Dua Garis Biru? Dijelaskanlah kronologisnya bagaimana bisa. Awalnya film ini dikecam untuk tidak tayang karena dinilai membawa pengaruh buruk bagi penonton. Namun setelah akhirnya tayang, film ini banyak mendapat respon positif karena isinya justru mengajarkan sex education yang baik. Bahkan setelah menonton, film ini banyak direkomendasikan kepada masyarakat baik usia remaja hingga dewasa. Jadi itulah awal mula sampai akhir bagaimana sih prosesnya masyarakat bisa antusias. Jadi begitu cara menganalisis unsur-unsur dalam teks berita ya.